Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan keafiatan, dan kita berharap mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan saat-saat tertentu bisa bersama kita dalam majelis yang barokah. Untuk niat nikah, mari kita sama-sama membaca Fatihah. Sirah Asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Maulana Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani, MA. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberi jalan keluar atas segala problem dan permasalahannya, serta diberi kekuatan dan kemampuan untuk membesarkan Nahdlatul Wathon. Beliau adalah pimpinan kita. Mari kita dukung dan kita ikuti napi-napi instruksi beliau, karena instruksi-instruksi nikah biasanya muncul dari fenomena-fenomena yang berkembang dan kemudian dibicarakan di tataran jajaran pembesar Nahdlatul Wathon yang masuk dalam pengurus besar Nahdlatul Wathon maupun yang tidak masuk. Karena itu insya Allah ketetapan beliau nikah merupakan ketetapan kita bersama yang diwakili oleh para tokoh-tokoh dan pembesar kita. Kita harapkan keputusan-keputusan beliau yang berbentuk ya seperti musabaqah gitulah, nggih. Ada seperti sekarang niki ada pilkada dan seterusnya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemenangan insyaallah. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan Fatihah dengan niat yang kita sebutkan tadi. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para masyayikh, dan alhamdulillah pada hari niki kita diisi pengetahuan kita oleh Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasri. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi beliau supaya bisa tetap hadir Riki bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang. Dan demikian pula guru kita Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan yang selalu menyertai kita. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur panjang. Beliau berdua niki adalah dua orang saksi yang langsung ya bisa kita dapatkan informasi terkait dengan napi-napi, hal-hal tradisi-tradisi hasanah yang dekat dengan ideologi, nggih, itu langsung diterima dari Maulana Syekh
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya, beliau adalah murid-murid tercinta Maulana Syekh, dan yang sepuh-sepuh tinggal sedikit. Nggih. Sila kita doakan beliau nggih, biar panjang umur nggih, yang tunas Fatihah untuk niat nikah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin. Jadi yang mungkin kuliah atau sekolah ma'had atau ustadz-ustadz kita yang sempat mengaji sebelum 97, nah, yang yakin paham benar, yang yakin paham benar, napi namanya ajaran-ajaran yang diberikan oleh Maulana Syekh. Nahdlatul Wathon iki bukan sekedar organisasi sebenarnya. Hadirin hadirat jamaah pengajian Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini pengajian ini adalah kelanjutan dari pengajian Maulana Syekh yang ditinggalkan. Seperti yang katakan tadi, Nahdlatul Wathon ini sebenarnya tidak hanya organisasi. Maulana Syekh itu tidak meninggalkan organisasi saja yang bernama Nahdlatul Wathon. Tetapi Nahdlatul Wathon ini jauh lebih dalam, menyentuh kehidupan kita, baik kehidupan kita terkait duniawi maupun terkait dengan ukhrawi. Makanya yang kalau memberikan pembelajaran tentang Nahdlatul Wathon, yang tidak ragu mengatakan bahwa Nahdlatul Wathon ini adalah bagian dari ideologi. Ideologi ini cara pandang yang dibuat sebagai pegangan hidup, pedoman untuk kehidupan kita. Doa-doa yang ditinggalkan Maulana Syekh dan ketetapan-ketetapan yang diberikan selalu kita pegang sampai sekarang. Seperti misalnya sunnah jamaah dalam akidah dan mazhab Syafi'i dalam syariah. Itu kita pegang. Nahdlatul Wathon setuju dengan itu. Nahdlatul Wathon melegitimasi, ya, memperkuat paham seperti itu. Itulah yang disebut dengan ideologi. Ideologi ini fungsinya yang pertama melegitimasi yang sudah ada. Yang kedua meyakini kebenaran tentang sesuatu yang baru. Dan kita niki melegitimasi yang sudah ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah lahir. Abad-abad pertama kehadiran Islam sudah lahir. Itu kita yakini. Dan tapi namanya konsep yang kita ikuti adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Niki konsep akidah yang kita pakai yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adik-adik ini perlu memahami ini ya. Jadi jangan anggap NW ini hanya organisasi saja. Tidak hanya itu. Kenapa demikian? Yang pertama kita sudah memahami itu. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pegang, kita tidak Syiah. Kita tidak Wahabi. Kita tidak Salafiyah. Ya. Kita tidak memegang bersamaan 4 mazhab. Tidak. Yang kita pegang untuk syariah itu mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab Syafi'i ini bagian dari mazhab 4, ya. Mazhab 4 yang terkadang kita dibolehkan oleh Maulana Syekh di hal-hal yang darurat itu kita memakai ya tidak talfiq ya bahasanya di situ, tetapi beradaptasi. Kalau talfiq itu seperti ini ya. Talfiq itu seperti marak niki, mencari hal yang paling mudah. Mencari hal yang paling mudah. Jadi udunya pakai udu Syafi'i. Ini ulah bahasa anggota anas lepuk yang sekejap doang. Lagu pas tawab batal-batalan dia pakai mazhab yang lain yang tidak membatalkan wudu. Mestinya ya kalau misalnya memakai mazhab yang tidak membatalkan wudu, wudunya juga memakai mazhab itu. Sehingga tidak disebut talfiq. Nah, talfiq inilah yang dihindari oleh Maulana Syekh. Sehingga kita ditekankan memakai satu mazhab saja. Namanya mazhab Syafi'i. Itu masuk di dalam di dalam wasiat Maulana Syekh. Dan ini dogma. Ini namanya ideologi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab kita di syariah Syafi'iyah.
Dan banyak peninggalan-peninggalan beliau yang berupa namanya yang berupa tradisi hasanah, ya. Seperti wasiat beliau mengatakan bahwa agama tidak hanya sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sejadah, tapi menyangkut akidah dan syariah, menyangkut apa katanya? Dan hukumah gitu ya. Tapi menyangkut, yang lupa bunyinya Tuan Guru. Yang hukumah paling bawah nih ke. Agama tidak sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah. Tapi agama menyangkut akidah, menyangkut syariah, menyangkut hukumah. Ya. Jadi ini juga ketetapan. Ya, ini ketetapan. Kalau kita memang Nahdlatul Wathon, yang yakin berideologi Nahdlatul Wathon, hukumah itu adalah dasar dari keberagamaan. Memilih pimpinan, taat pada pimpinan, itu adalah dasar keberagamaan Nahdlatul Wathon. Ya, kalau biasanya yang kita temukan akidah syariah, Al-Quran itu akidah syariah ditambah biasanya dengan akhlak. Kalau di Maulana Syekh itu ada hukumah masuk dasar agama. Nah, maka dari itu kita harus lebih belajar tentang hukumah. Ini adik-adik siswa dan mahasiswa ini harus belajar tentang hukumah, tentang ilmu pemerintahan. Ya, ilmu pemerintahan itu ilmu leadership. Ilmu politik masuk di situ. Ilmu politik dalam Islam banyak bukunya. Ilmu politik secara umum banyak bukunya. Bacalah buku-buku tentang politik. Ngiring. Sama siapa beliau? Alhamdulillah. Jadi di politik juga kita harus belajar. Ya, ilmu pemerintahan harus belajar. Hukumah itu harus belajar. Ilmu pemerintahan itu harus kita belajar. Di situ ada ilmu administrasi, ya, ilmu administrasi negara. Di situ ada manajerial, ada ilmu manajemen namanya. Ya, kalau dalam pemerintahan, kalau kita mau jadi pemimpin, maka kita harus belajar ilmu administrasi. Harus belajar ilmu manajemen. Gitu. Jangan bilang, oh itu kan ilmu dunia. Tidak. Itu tidak hanya terkait dunia saja. Yang namanya manajemen itu bagaimana kita mengatur diri kita. Ya, bagaimana kita mengatur diri kita. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus mampu mengatur diri kita, menjadwal diri kita, bagaimana cara kita memerintah, bagaimana taat kepada pemerintahan dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita juga sedang pilkada. Bagaimana cara kita berpilkada? Oke. Bagaimana cara kita kampanye? Kampanye itu harus yang bagus-bagus, sesuai dengan akhlak Islam. Seperti Nabi, akhlak Islam ini ya kita sebutlah pimpinan kita ini kebaikannya. Nggih, misalnya contohnya kita niki soleh, nggih. Kita niki Nabi pilihannya di Lombok Timur. Nggih, soleh. Nah, soleh niki bagaimana pelungguh menggambarkannya? Nggih. Soleh niki maksudnya adalah keduanya niki orang solah. Orang solah. Solah niki Nabi, baik budinya, baik akhlaknya, nggih, pemurah dia, memperhatikan, care dia, peduli dengan masyarakat, dan dia ingin memajukan masyarakat. Itu orang solah, pemimpin yang solah. Kalau pemimpin yang soleh bagaimana? Dia mengarahkan kita ke arah yang religius. Oke, secara pribadi dia adalah tuan guru. Yang satunya ustadz. Yang satu ustadz terkenal juga. Coba sekali dua nanti kita minta yang namanya SCP ini ke pengajian. Oke, beliau ustadz. Kalau memberikan pengajian di kita itu tentang pemerintahan bagus. Karena beliau sudah berpengalaman. Pernah jadi anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, wakil ketua dia dulu di Mataram. Terus kemudian jadi anggota DPR RI. Terakhir menjadi anggota DPR RI, sekarang beliau nyalon bupati. Pengalamannya di pemerintahan, Masya Allah, tabarakallah. Bagus nih. Jadi cocok, andai kata pelungguh ajum beliau cocok. Bahkan Pak Bupati Sukiman, yang dengar di TikTok nih mengatakan, kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang katanya,
Anggota DPR RI yang paling rajin turun itu hanya SJP. Kata Pak Sukiman waktu jadi bupati, di TikTok nih kita yang dengar. Oke? Dan beliau mengatakan, maka dari itu yang cocok kita pilih itu Pak SJP. Ini bupati yang bilang begitu, bupati yang kemarin. Ya. Ini bukan sekedar napi sanjungan, tetapi ini kenyataan. Biasanya kalau bupati kan ngomongnya sesuai kenyataan. Nah, kalau kita jadi pemimpin begitu, jangan asal ngomong, tapi kita berbicara berdasarkan data. Berdasarkan data kita harus berbicara, sehingga kita tidak salah. Oke? Sehingga kita tidak salah. Sila sebut aja kebagusan-kebagusan beliau. Oke? Solehnya secara pribadi sudah tidak diragukan. Tuan Guru Patihin begitu. Ndek nengeraos kalau ndak kita ajak ngomong. Nggih, saking hati-hatinya. Beliau hati-hati sekali untuk berbicara sama orang-orang. Jadi sehingga keluar secukupnya. Nah, kalau berbicara tentang pemerintahan, beliau insya Allah terus diisi tentang hal itu. Insya Allah nanti di ujung-ujung pelungguh mendengarkan konsep-konsep pemerintahan dari beliau. Ya. Jangan salah, Maulana Syekh itu, nggih, belajar politik zaman dulu. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu belajar politiknya di Mekah. Kalau kita lihat sejarahnya, guru politik beliau ada 2 orang. Ya, ada 2 orang guru politik beliau. Salah satunya adalah Mudir Solatiyah, Syekh Rahmatullah, Syekh Salim Rahmatullah. Nah, ini guru beliau politik. Jadi zaman dulu nih zaman penjajahan beda dengan sekarang kan. Zaman penjajahan jadi akur. Seluruh tuan guru yang sekolah di Mekah nih kumpul dia. Kumpul. Terus diajarkan politik oleh Syekh Salim Rahmatullah. Bagaimana cara mengusir penjajahan dari tanah air. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa ini harus cerdas dulu, banyak yang melek pengetahuan, baru Indonesia bisa merdeka. Itu prinsipnya. Karena itulah banyak orang menyekolahkan anaknya di luar negeri, termasuk ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah itulah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari belajar politik di sana di Solatiyah. Terus sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, belajar juga di Mekah. Demikian juga di sini. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Mekah. Mereka beliau bertemu di Mekah dan membicarakan bagaimana agar Indonesia ini merdeka. Caranya bagaimana? Cerdaskan dulu. Makanya kalau mau tidak terjajah harus cerdas. Kalau adik-adik ini yang cowok-cowok ini kalau mau jadi bupati harus cerdas. Kalau mau jadi anggota DPR RI harus cerdas. Ini cewek-cewek juga. Biasanya zaman sekarang itu ya, ini yang Banat ini. Banat itu lebih pintar dari Banin. Banat lebih pintar dari kecenderungannya seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu dibaca dan dihafalkan. Ilmu itu sebagian dibaca, sebagian hafalkan. Yang dibaca itu dipahami, didengarkan. Sebagian hafalkan. Nah, yang Banin ini biasanya mendengarkan cerdas dia. Membaca cerdas. Giliran menghafal dia kurang. Sehingga ada misalnya 1-2 orang Banat ini yang cerdas, sudah cerdas dia, rajin menghafal, akhirnya lebih pintar daripada yang Banin. Nah, coba lihat kemarin, siapa bintang pelajar di Ma'had, bintang pelajar di IAIH, bintang pelajar di UNW, banyakan Banat daripada Banin. Nah, ini Banat, jangan mau kalah ya, harus jadi ustazah dan mubalighah. Ya adik-adik ya, nah, ini yang Ma'had ini. Ya, jangan mau kalah dengan penceramah-penceramah di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Perempuan itu berhak jadi tuan guru. Ya, nggak ada saya lihat sekarang ini yang mau jadi tuan guru perempuan ini. Kalau jadi istrinya tuan guru senang dia. Ya, sekarang tunjukkan kalian jadi tuan guru. Banyak tuan guru di Jawa udah cantik, dia senang. Masyarakat ikut ngaji, bapak-bapak senang ngaji. Kayaknya ustazahnya cantik. Sudah cantik, suaranya merdu, bagus. Qoriah dia. Sudah gitu, pembahasannya mantap. Jadi mubalighah, jangan kalah. Adik-adik ini punya potensi, kalau rajin kuliah di Ma'had, insya Allah mampu jadi mubalighah. Mampu jadi tuan guru perempuan. Oke, nanti gelarnya TGH juga. Kalau yang laki-laki tuan guru haji,
Kalau yang perempuan Tuan Guru Hajah. Ya, TGH juga. Misalnya TGH Halimah. Kan keren ya. Masya Allah. Jangan mukalah. Jangan mukalah. Ya. Kalian punya hak untuk menjadi mubalighah. Jangan salah. Yang namanya Siti Aisyah itu, beliau itu seorang faqih, seorang ahli fikih yang tiada duanya di zaman sahabat. Orang mau tanya fikih, larinya ke Siti Aisyah. Itu hebatnya Siti Aisyah. Mubalighah beliau. Beliau menyebarkan ajaran-ajaran Islam sehingga hadis-hadis dari Siti Aisyah banyak. Nah, itu. Jangan mukalah ya adik-adik ya. Sudah cerdas, rajin ngapal, artinya ilmunya akan banyak. Sehingga ketika akan menyampaikan akan gampang. Belajar juga ilmu-ilmu tentang pemerintahan. Sekarang wanita itu boleh menjadi apa saja. Ya, tapi usul saya nggak usah jadi presiden aja sudah. Ya, jadi gubernur boleh. Jadi bupati boleh. Karena kalau jadi presiden, dalam hukum Islam itu yang menjadi walinya perempuan yang tidak punya wali, itu walaupun nikahnya di kabupaten, tanggung jawabnya ada di presiden. Wali perempuan itu tidak boleh. Ya, jadi perempuan itu yang kita-kita ini cukuplah jadi menteri. Ya adik-adik ya. Siap jadi menteri? Jadi bupati, jadi gubernur. Nah lihat tuh, Siti Rahmi kan nyalon gubernur. Ya. Siti Rahmi, misannya Maulana Syekh. Nyalon gubernur dia. Kalian juga jangan mau kalah. Nanti jadi doktor, jadi ahli administrasi, jadi ahli manajemen, belajar manajemen, belajar administrasi negara, jadi bupati, jadi gubernur. Nah, yang laki-laki juga begitu. Ya. Boleh sekarang di pengajian ngantuk-ngantuk. Ya, ngantuk, tidur kerjanya di pengajian. Ya, tapi begitu melek langsung paham. Ya. Begitu melek langsung paham. Karena tidurnya tidur balang. Pura-pura tidur karena malu kalau dilihat wajahnya oleh saudari-saudarinya di sini. Ya, jadi pura-pura tidur, dia pura-pura, tapi dengar dia, paham dia juga. Nah, nggih, sila soleh-soleh niki sebut kebaikannya nggih, sebut kebaikannya. Dan Maulana Syekh insyaallah mendukung hal itu. Jangan sekali-kali berkampanye itu dengan menyebut kejelekan calon lain. Gimana hukumnya? Tetap haram. Tetap haram. Kalau benar kejelekan orang kita sebut, itu namanya ghibah. Apalagi nih calon bupati, calon gubernur dijelek-jelekin. Wah kung gitu ya selingkuh nih wakil gubernur. Itu tidak boleh. Jangan sampai nyebut keburukan calon-calon pemimpin. Biasakan diri, mari kita berpolitik secara Islam. Kalau kita lihat yang namanya ghibah itu, Masya Allah. Nggih, ibu-ibu nggih. Taubat lekan gibah nggih. Sila kita bertaubat dengan gibah. Misalnya tiang baca ada hadis, bukan hadis nggih. Itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Artinya ada di kitab Taurat. Itu Masya Allah. Man mata katanya. Man mata taiban. Barang siapa yang mati padahal dia sudah bertaubat minal ghibati, dari gibah. Ini orang yang sudah, ya orang mati, dia sudah soleh, dia bertaubat dari gibah. Apa katanya? Fahuwa yadkhulul jannata akhiran. Orang ini nanti akan masuk surga paling terakhir. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi hati-hati ini, kalau walaupun kita anggap diri kita soleh, kalau kita pernah bergibah, banyak-banyak istighfar, sila kita bertaubat dari gibah. Terus yang kedua ada dikatakan lagi, man mata masiran 'alaiha. Barang siapa yang mati terus tetap dia berghibah, wahwa awwalu man yadkhulun nar. Dialah orang yang paling awal masuk neraka. Jadi nanti di akhirat itu orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang sering bergibah dan tidak pernah bertaubah dari gibah. Sampai sekarat itu tetap ya bergibah doang. Anakku, wasiat tangan te.
no calon gubernur dendek pilena, ino girang ngeni dosan dengan sebutna. Itu namanya gibah. Jangan ikut-ikutan. Pokoknya dalam benak kita semua yang nyalon nikah adalah orang baik. Tetapi yang paling baik adalah soleh. Itu sebabnya kita pilih soleh. Masya Allah, tabarakallah. Silang pada berjuang Alhamdulillah, syukur kalau berjuang, mudah-mudahan sampai hajat terseleput. Amin ya rabbal alamin. Soleh menang insyaallah. Hanya nikah yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.